Selama ada cahaya di hatimu, bisakah kamu menjadi cahaya? Alan berpikir keras lagi. Bisakah hal seperti itu benar-benar dilakukan? Meskipun visi seperti itu adalah apa yang paling dia nantikan. Tiba-tiba, Alan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Selama orang masih ada di dunia ini, selama ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan, semua orang bisa menjadi cahaya. Tidak mungkin untuk mencapainya. Anda telah tertipu. Kultivasi membutuhkan sumber daya, dan sumber daya yang terbatas adalah sumber dari semua kontradiksi. Tidak mungkin bagi setiap orang untuk memenuhi keinginan mereka, dan tidak ada dunia seperti itu. Kecuali, pada awal kelahiran dunia, masih mungkin ketika sumber daya berlimpah. Orang-orang percaya Lord of Light tertegun sejenak. Apa yang dikatakan Alan jelas lebih masuk akal dan meyakinkan daripada orang-orang percaya di luar yang hanya tahu cara berteriak. Namun semua ini tidak dapat membuat takut para penganut Lord of Light di depan mereka. Setelah berada di luar kuil penguasa cahaya beberapa hari yang lalu, Sai Lao membiarkan mereka berbicara dengan bebas. Pemahaman mereka tentang ajaran telah mencapai tingkat yang baru. Mereka juga telah memikirkan masalah ini, dan di bawah pertimbangan semua orang, apa yang mereka katakan lebih mendalam daripada Alan. Basis kultivasi yang dapat diberi makan oleh sumber daya, dan ketidakcocokan kekuatan banyak orang kuat telah menciptakan sumber kontradiksi di dunia ini. Untuk mendapatkan sumber daya, yang kuat perlu memiliki wilayah yang lebih luas, sehingga mereka perlu memperluas dan mencaplok dan menjarah sumber daya di bidang bintang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun untuk yang kuat, masalah sumber daya budidaya telah diselesaikan, tetapi pada saat yang sama, medan bintang yang diduduki tidak memiliki sumber daya tanpa alasan. Dunia yang awalnya sulit untuk membiarkan yang kuat sekarang sedang dijarah, membuatnya semakin sulit untuk bangkit. Yang kuat semakin kuat, dan yang lemah semakin lemah. Ini hampir merupakan pertanyaan yang belum terpecahkan, tetapi dalam diskusi panas dari sekelompok orang percaya, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Artinya, percaya pada visi dan sarana Lord Lightlord, dan berjuang untuk dunia itu sebagai tujuan tertinggi. Soal hasil dan seperti apa, sudah tidak terlalu penting lagi. Mereka bekerja keras, mereka berjuang. Mereka bekerja keras untuk dunia yang sama sekali berbeda. Dan apakah mereka dapat memenuhi aspirasi besar seperti itu tergantung pada Tuhan. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok yang relatif lemah di dunia ini. Dan itu bukan sesuatu yang dapat mereka ikuti yang mempengaruhi aturan dunia. Tapi melihat Lord of Light, mereka bisa yakin bahwa Lord of Light memiliki kekuatan itu. Lihatlah kuil penguasa cahaya hari ini. Itu adalah pemandangan yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semua orang percaya mencoba yang terbaik untuk berintegrasi ke dalam kelompok besar ini dan memberikan kekuatan mereka sendiri. Dan penguasa cahaya tidak akan pernah iri pada penghargaan dan dorongan mereka. Meskipun Lord of Light tidak menjaga kuil Lord of Light, patung Lord of Light telah mengambil tindakan beberapa kali untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Selama mereka percaya pada kuil penguasa cahaya, selama mereka berdoa dengan tulus, selama mereka benar-benar dalam situasi putus asa, mereka pasti akan dapat memanggil tanggapan dari patung penguasa cahaya. Dan tidak peduli tentang pengembalian apapun. Ini benar-benar berbeda dengan model kepercayaan lain. Benar-benar bekerja seperti ini. Dan telah berjalan selama lebih dari 3 tahun. Ini adalah kekuatan penguasa cahaya. Itu hanya mengatur aturan. Sehingga mereka yang mau mengikutinya benar-benar mendapatkan keajaiban. Mereka juga percaya bahwa penguasa cahaya dapat melakukan ini. Dan setelah mencapai puncak dunia, mereka dapat sepenuhnya mewujudkan dunia yang mereka inginkan di dalam hati mereka. Orang percaya itu memandang Alan di depannya dan sedikit mengangguk. Kamu benar, tapi itu tidak benar. Kemampuan kami memang terbatas, dan yang bisa kami lakukan sangat terbatas. Tetapi jika Anda melayani Lord of Light, biarkan Lord of Light mencapai puncak dan puncak dunia. Saya percaya Lord of Light Adult harus bisa melakukan itu. Alan masih enggan mempercayainya. Menurutnya itu hanyalah sebuah kebohongan yang ditinggalkan oleh penguasa cahaya. Sebuah kebohongan untuk menipu orang-orang percaya dan membuat mereka bekerja untuknya. Berikan harapan pada orang lain. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi terang? Alan mengatakan pertanyaan paling penting ini, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di benaknya. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana menghibur orang-orang percaya di depannya dan membuat mereka menerima kenyataan kejam ini. Tetapi orang percaya itu tidak banyak bicara, hanya memandang Alan dengan ringan, sudut mulutnya terangkat. Siapa bilang hanya ada satu cahaya? Bulan yang cerah dapat menerangi langit malam, dan begitu juga bintang-bintang. Jika bintang-bintang dan bulan yang cerah bersinar bersama, malam itu seperti siang. Alan benar-benar bodoh. Dia menundukkan kepalanya, dan apa yang muncul di benaknya adalah langit malam yang tidak berawan. Malam yang cerah dengan bintang-bintang dan bulan yang cerah bersinar terang. Dengan mulut terbuka, dia ingin berbicara, tetapi tidak ada yang keluar. Ribuan kata tercekat di tenggorokannya. Orang beriman itu memandangnya dengan ringan dan mengulurkan tangannya kepadanya. Datang dan jadilah bagian dari langit berbintang ini bersamaku. Alan menatap orang-orang percaya dengan pandangan kosong,
Dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan menerima undangan dari penguasa cahaya. Setelah menonton gambar itu, Sai Lao menghela nafas dengan emosi. Seperti yang diharapkan dari mereka yang dapat dilihat oleh para dewa liar dan memasuki Olympus untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tepat setelah mendengarkan ajaran penguasa cahaya, mereka dapat memikirkan hal-hal yang kita perlukan banyak waktu untuk mencari tahu. Para penganut Lord of Light yang juga menyaksikan adegan di Photostone juga mengangguk. Ya, kita semua adalah orang bodoh. Kita harus bekerja keras untuk mengejar para jenius ini, dan tidak mempermalukan Lord of Light. Sai Lao sangat puas dengan tanggapan orang-orang percaya ini. Tidak rendah hati atau sombong. Inilah yang dia pikirkan. Sebagai orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, seperti apa seharusnya dia. Harun ini sangat bagus. Ketika penguasa cahaya membawanya kembali kali ini, kamu harus banyak berkomunikasi dengannya dan belajar darinya. Setelah beberapa kata sederhana, Sai Lao memikirkannya, dan saat berikutnya, dia muncul di aula cabang Dewa Perang Olympus. Meskipun beberapa orang percaya di aula cabang God of War tidak mengenal Sai Lao, mereka masih ingat jubah Tao di tubuhnya. Mereka masih ingat hari itu. Hari ketika kapten mereka mengenakan kostum kuil Lord of Light untuk mengenang mereka yang tidak bisa secara akurat menggambarkan karakteristik kostum kuil Lord of Light bahkan diminta untuk menggambar ini. Hal sebelum mereka bisa pergi. Di bawah, penyalahgunaan, seperti itu. Orang-orang percaya di setiap tempat di kuil Dewa Perang memiliki kesan mendalam tentang kuil penguasa cahaya. Apakah kamu anggota kuil penguasa cahaya? Apa yang kamu perlu bantuan kami lakukan? Diaken dari aula cabang mendengar berita itu dan muncul tepat di samping Sai Lao dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Sai Lao tersenyum ringan dan sedikit mengangguk kepada Diaken. Untuk mengganggu aulamu sebentar, aku menunggu seseorang di sini. Selama aku menerimanya, aku akan pergi tanpa menundamu. Diakon cabang God of War dengan cepat menggelengkan kepalanya. Di mana tempat ini? Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Jika kamu memiliki persyaratan, katakan saja, aku bisa menemanimu secara langsung. Sai Lao berpikir sejenak sebelum mengangguk. Oke, tolong bawa aku ke utara, dia akan segera datang.